Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, jika kita bertemu dengan orang lain dan bersalaman dengan orang lain, selalu kita mengatakan semoga sehat selalu. Atau mungkin hanya sekedar basa-basi, bagaimana kabarnya, sehat kan? Ya, tentunya apa yang kita ucapkan sebagai pertanyaan ataupun itu sebagai pernyataan bahwa semoga sehat selalu kiranya bukan hanya sekedar menjadi buah bibir saja, tetapi memang kalau mau dilihat-lihat, siapa sih dari kita sekalian yang mau sakit? Saya pikir semua setuju, dari kita semua tidak ingin sakit, kecuali kalau Anda mempunyai masalah lalu ingin sakit. Misalnya, kalau ada punya utang, alasannya selalu sakit. Kalau siswa terlambat, alasannya sakit. Selalu alasan klasiknya kepada Bapak Ibu guru, kenapa kamu terlambat? Sakit. Ya, tapi yang pasti adalah kita sekalian tidak ingin sakit dan kita ingin selalu sehat. Saudari-saudara yang terkasih, keinginan untuk kembali sehat itulah yang kita dengarkan dari bacaan Injil hari ini, di mana dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan Tuhan Yesus bertemu dengan seorang yang sakit kusta. Dan kita pun melihat dalam bacaan Injil bagaimana perbincangan antara Yesus dengan seorang sakit kusta dimulai dari permohonan si kusta yang memohon berlutut di hadapan Tuhan Yesus dengan mengatakan, kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan daku. Saudari-saudari yang terkasih, tentunya kita dapat menyadari atau paling tidak bisa melihat bagaimana situasi orang yang sakit kusta. Saya sendiri belum pernah bertemu dengan orang sakit kusta. Mungkin juga Anda juga belum pernah bertemu dengan orang sakit kusta. Tetapi paling tidak dalam bacaan pertama kita melihat situasi orang yang sakit kusta adalah sebuah penyakit yang sangat menjijikkan. Menjijikkan bukan hanya sekedar sakit fisik yang dijauhi oleh banyak orang, tetapi itu juga menjadi aib bagi masyarakat saat itu. Sehingga ketika kita mendengarkan dalam bacaan pertama, pengalaman orang yang sakit kusta adalah pengalaman sungguh-sungguh penyakit yang sangat berat dan bisa dikatakan sebagai penyakit sosial masyarakat saat itu, sehingga mereka harus dipinggirkan. Dan kemudian kalaupun mereka sembuh, mereka harus menghadap imam, menyatakan bahwa orang ini telah bebas, telah sehat kembali dari sakit kusta, sehingga ia bisa diterima kembali dalam masyarakat saat itu. Maka dengan permohonan seorang sakit kusta kepada Tuhan Yesus adalah semata-mata bukan hanya sekedar kesembuhan bagi penyakit yang telah dideritanya sangat lama, tetapi ia pun juga memohon semoga dengan sakitnya itu, dengan kesembuhan yang ia alami, ia dapat kembali bergabung dengan kehidupan masyarakat normal lainnya. Dan saudari-saudari yang terkasih, berkat iman orang yang sakit kusta itu dan didukung oleh belas kasih Allah dalam pribadi Yesus, maka Yesus pun menyembuhkan orang yang sakit itu dengan mengatakan, aku mau, jadilah engkau sembuh. Tidak perlu banyak syarat bagi Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang sakit itu. Tidak perlu banyak ritual untuk menyembuhkan orang kusta itu. Hanya satu syaratnya yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, yaitu iman orang yang sakit kusta itu yang kemudian membuat dia sembuh. Saudari-saudara yang terkasih,
Jika kita merenungkan bacaan Injil hari ini, orang yang sakit kusta itu melambangkan diri kita. Memang kita tidak sakit kusta, tetapi kita bisa menjadi sakit kusta secara rohani bila mana kita seringkali tidak mendengarkan Tuhan di dalam pengalaman hidup kita. Dan tentunya kita pun yang datang hadir di dalam gereja ini bukan dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Ada banyak permasalahan, situasi penderitaan yang kita alami. Dan tentunya dengan ketika kita datang hadir di sini, kita pun juga seperti si kusta itu memohon Tuhan Yesus agar menyembuhkan penyakit-penyakit diri kita. Maka saudara-saudara yang terkasih, pengalaman iman kita datang pergi ke gereja bukanlah hanya sekedar bagaimana sebuah tradisi yang harus kita lakukan setiap minggu, harus pergi ke gereja, tetapi pertama-tama adalah memohon kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa menyembuhkan hati batin kita yang terluka, yang dimana tanpa kita sadari kita terluka oleh orang-orang di sekitar kita, atau kemudian kita melukai orang lain, sehingga dengan demikian ada sebuah rekonsiliasi, pendamaian antara diri kita dengan Tuhan dan sesama. Saudari-saudari yang terkasih, semoga bacaan Injil hari ini beserta bacaan-bacaan suci yang mengikutinya membuat kita semakin mempunyai hidup iman yang kuat kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan bukan karena banyaknya mujizat yang diberikan Tuhan dalam diri kita, tetapi karena pengalaman Allah yang telah menyelamatkan diri kita, dan iman kita itulah yang menyelamatkan kita. Iman adalah soal bagaimana kita menanggapi panggilan Allah untuk senantiasa datang kepadanya. Dan semoga setelah kita pergi ke gereja ini, hidup kita semakin ditumbuhkan untuk semakin mencintai Allah dan sesama, sehingga karya Allah boleh dinikmati dan dirasakan oleh banyak orang. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.